Desa kami adalah sebuah tempat kecil yang terletak di lembah yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pepohonan rindang. Udara segar selalu menemani pagi kami, diiringi suara kicauan burung yang bersahutan. Penduduknya ramah, saling mengenal, dan menjalani kehidupan yang sederhana namun tenteram. Namun, ketenangan desa ini mulai terusik oleh serangkaian peristiwa yang membuat para warga merasa was-was. Dalam beberapa minggu terakhir, desa kami dilanda serangkaian pencurian. Hampir setiap malam, ada saja rumah yang menjadi sasaran. Pencuri itu tampaknya sangat lihai. Tidak ada yang pernah melihatnya atau mendengar tanda-tanda keberadaannya. Barang-barang yang diambil bukanlah barang mewah, tetapi cukup untuk membuat keresahan menjalar di kalangan penduduk. Alat-alat bertani, peralatan dapur, dan sesekali hasil panen yang disimpan di lumbung hilang begitu saja. Desa yang biasanya damai kini dipenuhi desas-desus dan kecemasan. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Dalam pertemuan yang diadakan di balai desa, diputuskan bahwa ronda malam akan kembali diaktifkan. Setiap laki-laki dewasa, tanpa terkecuali, akan bergantian berjaga demi menjaga keamanan desa. Bagi sebagian besar pemuda, termasuk aku, keputusan ini dianggap sebagai kesempatan untuk membuktikan keberanian dan tanggung jawab. Aku, bersama beberapa teman, termasuk Rian, sangat antusias mengikuti ronda malam. Rian adalah sosok yang dikenal kreatif dan penuh ide-ide unik. Dia sering menjadi pemimpin dalam kelompok kecil kami, karena kemampuannya memotivasi dan menyulut semangat. Saat malam pertama ronda tiba, kami berkumpul di pos ronda, sebuah gubuk kecil di tepi jalan utama desa. Suasana awalnya penuh canda tawa, karena kami semua merasa ini akan menjadi pengalaman seru. Namun, ada satu pertanyaan besar yang terus menggelayuti pikiran kami. Bagaimana kami bisa benar-benar mencegah pencurian? Ketika diskusi tentang strategi ronda berlangsung, Rian tiba-tiba mengusulkan ide yang terdengar aneh, bahkan konyol. Dia mengusulkan agar kami menyamar menjadi pocong untuk menakuti pencuri. Alasannya sederhana. Jika pencuri melihat sesuatu yang menyeramkan, mereka pasti akan lari ketakutan sebelum sempat mencuri. Kami semua terdiam sesaat, mencoba memahami maksudnya. Meski terdengar tidak masuk akal, ide itu justru membuat kami tertawa dan merasa tertantang. Akhirnya, setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kami sepakat mencoba ide tersebut. Lagi pula, tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang berbeda. Persiapan untuk menyamar sebagai pocong ternyata lebih menyenangkan daripada yang kami bayangkan. Kami mengambil sprei putih dari rumah masing-masing, mengikatnya dengan tali raffia agar terlihat seperti kain kafan. Dengan sedikit improvisasi, kami berhasil menciptakan penampilan yang cukup menyeramkan, meski hasilnya membuat kami tertawa geli. Ada perasaan campur aduk antara semangat, humor, dan sedikit rasa takut yang mulai muncul saat malam semakin larut. Ketika semuanya sudah siap, kami mulai bergerak menuju area persawahan. Sawah itu adalah tempat yang strategis untuk ronda, karena merupakan jalur yang sering dilalui oleh orang asing. Suasana di sana sangat berbeda dengan pos ronda yang penuh cahaya lampu minyak dan suara obrolan. Di sawah, hanya ada gelap, suara jangkrik, dan desiran angin malam. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, bayangan kami sendiri terasa lebih besar dari biasanya, menciptakan ilusi yang membuat hati ini sedikit menciut. Kami memilih tempat bersembunyi di balik semak-semak di dekat pematang sawah. Dari sana, kami bisa mengawasi jalur utama tanpa terlihat. Awalnya, rasa humor kami masih bertahan. Membayangkan wajah panik pencuri yang melihat sosok pocong di tengah malam, membuat kami hampir tertawa. Namun, semakin malam, suasana mulai berubah. Gelap yang semula terasa nyaman kini menjadi lebih pekat,
dan setiap suara kecil yang terdengar seolah membawa ancaman. Rasa takut yang samar mulai menyelinap. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pencuri, hanya kami yang mulai merasakan lelah dan kantuk. Bahkan Rian, yang biasanya penuh energi, tampak hampir tertidur sambil bersandar pada pohon. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah. Dari sudut mataku, aku melihat Rian berdiri dengan wajah tegang, matanya tertuju ke langit. Aku mengikuti pandangannya, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah objek putih yang melayang perlahan di udara. Objek itu tampak seperti selembar kain yang tertiup angin, tetapi gerakannya terlalu teratur untuk dianggap hanya sekadar kain biasa. Dalam gelap, bentuknya samar, tetapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Kami semua terpaku, tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Ketegangan mencapai puncaknya ketika objek itu tiba-tiba meluncur ke bawah, jatuh di suatu tempat tidak jauh dari kami. Rasa takut yang awalnya samar kini berubah menjadi kepanikan. Kami langsung berlari sekuat tenaga menuju pos ronda, meninggalkan tempat persembunyian kami. Pikiran kami dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah itu benar-benar kain? Atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang berani membahasnya selama perjalanan kembali. Ketika kami sampai di pos ronda, suasana menjadi sunyi. Nafas kami masih memburu, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Masing-masing sibuk mencoba menenangkan diri. Malam yang semula penuh semangat berubah menjadi momen penuh kecemasan. Pos ronda yang tadinya terasa seperti tempat perlindungan kini tidak lagi memberikan rasa aman. Tanpa kami sadari, pengalaman malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji keberanian kami, tidak hanya dalam menghadapi pencuri, tetapi juga dalam menghadapi rasa takut yang datang dari tempat yang tidak terduga. Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, kami mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika semata. Dan di malam Jumat Kliwon itu, ketakutan baru saja menunjukkan wajahnya. Ketegangan malam itu dimulai saat kami melihat sosok putih melayang di udara, tak jauh dari area persawahan. Objek tersebut bergerak perlahan, seolah-olah mengambang di atas angin. Dalam kegelapan malam, penampakannya begitu jelas namun tetap sulit untuk didefinisikan. Hanya hitam dan putih yang tertangkap mata, tapi cukup untuk membuat darah kami berdesir. Kami terpaku di tempat, tubuh kami kaku seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Tidak ada yang bergerak atau berbicara. Hanya suara angin yang sesekali mendesir di antara pepohonan. Kemudian, dalam sekejap, objek itu meluncur ke bawah dengan gerakan yang tiba-tiba dan tak terduga. Ia jatuh di suatu tempat tak jauh dari posisi kami berdiri. Suara lembut seperti daun jatuh menyertai kehadirannya di tanah, tetapi di telinga kami, itu terasa seperti ledakan yang menggema. Ketakutan yang sebelumnya samar kini berubah menjadi nyata dan menusuk. Insting pertama kami adalah melarikan diri, dan itulah yang kami lakukan. Tanpa berpikir panjang, kami berlari secepat mungkin menuju pos ronda, meninggalkan sawah dan semua rencana yang telah kami susun. Rasa takut yang menguasai tubuh membuat perjalanan kembali terasa jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Kami bahkan tidak berani menoleh ke belakang, khawatir apa yang kami lihat akan menghantui kami lebih dalam. Udara dingin malam menusuk kulit, tetapi tak satu pun dari kami memperhatikannya. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah itu benar-benar hanya kain? Atau sesuatu yang lebih dari sekadar benda mati? Berbagai cerita yang selama ini dianggap mitos mulai bergema di benakku, mengaburkan logika yang biasanya ku kendalikan. Ketika kami sampai di pos ronda, kami merasa lega sejenak. Lampu minyak yang menggantung di tengah ruangan memancarkan cahaya redup, memberikan sedikit kehangatan setelah pengalaman yang begitu dingin dan mencekam. Namun,
Rasa lega itu hanya bertahan beberapa saat. Kami duduk di lantai kayu, mencoba mengatur napas yang masih memburu. Meski tidak ada satupun dari kami yang berbicara, rasa cemas dan ketakutan tetap terasa di udara, seolah-olah menjadi bagian dari ruangan itu. Waktu berlalu dengan lambat. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terdengar, seperti bisikan misterius yang mempermainkan pikiran kami. Keheningan di dalam pos ronda menjadi semakin berat, seperti beban yang tak kasat mata. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya hanyalah kebetulan, bahwa apa yang kami lihat mungkin hanya ilusi akibat kelelahan atau imajinasi yang terlalu liar. Namun, hatiku berkata sebaliknya. Kemudian, tanpa peringatan, sesuatu di sudut ruangan menarik perhatian kami. Dalam cahaya remang-remang, tampak sebuah sosok berdiri mematung, mengenakan kain putih. Awalnya, aku berpikir itu adalah salah satu dari kami yang berdiri. Tetapi ketika aku menyadari bahwa semua teman-temanku duduk di tempatnya masing-masing, kenyataan bahwa sosok itu bukan bagian dari kami mulai mengendap dalam benakku. Bulu kuduku meremang. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sudut ruangan. Meski tidak ada gerakan atau suara yang keluar darinya, keberadaannya terasa begitu nyata dan menekan. Ada sesuatu yang sangat salah dengan suasana ini. Ketakutan yang merayap di tulang belakangku, seperti merantai tubuhku di tempat. Tidak ada yang berani mendekat atau bahkan mengalihkan pandangan dari sosok itu. Waktu seolah berhenti. Ketegangan di udara begitu pekat hingga sulit untuk bernapas. Meski aku ingin berlari keluar dari pos ronda, kakiku terasa berat. Pikiran tentang apa yang mungkin terjadi jika kami bergerak terlalu cepat membuat tubuhku membeku. Beberapa dari kami melirik ke arah pintu, seperti memberi isyarat tanpa kata untuk melarikan diri, tetapi tidak ada yang benar-benar memulai langkah pertama. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, salah satu dari kami bergerak perlahan. Gerakannya memecahkan keheningan yang menggantung, seperti memotong tali yang mengikat tubuh kami. Dengan langkah yang tidak teratur, kami semua mulai meninggalkan pos ronda, satu persatu, tanpa menoleh ke belakang. Langkah kami cepat namun hati-hati, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Bahkan ketika kami telah keluar dari pos ronda, bayangan sosok putih itu masih melekat di benak kami, menghantui setiap langkah. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing terasa seperti perjalanan terpanjang yang pernah kulalui. Jalanan desa yang biasanya terasa akrab dan nyaman kini berubah menjadi lorong yang asing dan penuh ancaman. Setiap bayangan pohon, setiap suara dari semak-semak, terasa seperti mata yang mengawasi. Aku mencoba untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai, tetapi setiap kali aku mengingat sosok di sudut pos ronda, hatiku kembali menciut. Ketika akhirnya aku tiba di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Rasa lega yang kuharapkan tidak kunjung datang. Malam itu, meski tubuhku lelah, aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan sosok putih itu terus bermain di pikiranku, mengisi setiap sudut ruang dengan ketakutan yang tak terdefinisi. Keesokan paginya, kami semua berkumpul kembali di pos ronda untuk membahas apa yang telah terjadi. Meski sinar matahari pagi memberikan kehangatan dan rasa aman, ketakutan dari malam sebelumnya masih terasa. Tidak ada yang berani menyebutkan apa yang mereka lihat atau rasakan dengan jelas. Kami hanya saling bertukar pandangan, mencoba mencari jawaban dari ekspresi satu sama lain. Rasa penasaran bercampur dengan keengganan untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ada satu hal yang jelas, tidak ada yang ingin kembali berjaga malam itu. Pengalaman di sawah dan pos ronda telah mengubah cara pandang kami terhadap malam Jumat Kliwon. Rasa percaya diri yang kami miliki sebelumnya telah terkikis, digantikan oleh rasa hormat dan kewaspadaan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pencuri.
Keputusan untuk menyamar sebagai pocong dan menjadikan malam itu lelucon kini terasa seperti kesalahan besar. Kami meninggalkan pos ronda dengan perasaan yang campur aduk. Meski tidak ada kata-kata yang diucapkan, kami semua tahu bahwa pengalaman itu akan terus membayangi kami. Malam Jumat Kliwon telah menunjukkan kepada kami bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan ketakutan, tetapi juga tentang menghormati hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, suasana di desa terasa berbeda. Sinar matahari yang biasanya membawa kehangatan kini terasa seperti selimut tipis yang gagal mengusir sisa dingin dari malam yang penuh ketegangan. Para pemuda yang terlibat dalam ronda malam itu berkumpul kembali di pos ronda. Tidak ada yang berbicara, tetapi pandangan mereka berbicara banyak. Ketegangan masih terasa, seperti bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka semua tahu bahwa apa yang mereka alami malam sebelumnya bukanlah sesuatu yang biasa. Saat matahari semakin tinggi, mereka memeriksa area sawah dan pos ronda untuk mencari tanda-tanda keberadaan sosok misterius itu. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki, kain putih, atau apapun yang bisa menjadi petunjuk. Segala sesuatu terlihat seperti pagi-pagi biasa di desa. Burung-burung berkicau, embun di daun mulai mengering, dan para petani sibuk di ladang mereka. Keheningan pagi itu terasa seperti ejekan bagi para pemuda yang masih dihantui bayangan malam sebelumnya. Mereka sepakat untuk tidak menceritakan pengalaman itu kepada siapapun. Ada rasa malu yang bercampur dengan ketakutan. Malu jika dianggap pengecut oleh warga desa, tetapi juga takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka membicarakan sesuatu yang mereka sendiri tidak pahami. Bagi mereka, kejadian itu seolah menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang hadir malam itu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan desa kembali seperti biasa. Namun, di balik rutinitas itu, ada perubahan yang tak kasat mata. Para pemuda yang sebelumnya penuh semangat menjaga desa kini tampak lebih pendiam. Ronda malam yang selama ini menjadi tradisi dihentikan sementara. Para tetua desa tidak banyak bertanya. Mungkin karena mereka memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Tradisi malam Jumat Kliwon di desa itu memang selalu diselimuti oleh aura mistis. Banyak cerita turun-temurun tentang hal-hal aneh yang terjadi pada malam tersebut. Dari suara-suara tanpa wujud, hingga penampakan yang hanya bisa dilihat oleh mata tertentu. Sebelum kejadian ini, cerita-cerita itu hanya dianggap sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tetap di rumah saat malam tiba. Namun, setelah pengalaman mereka, para pemuda mulai melihat cerita-cerita itu dengan sudut pandang yang berbeda. Rian, yang sebelumnya penuh semangat dan sering menjadi pemimpin dalam kelompok, kini lebih banyak merenung. Ia sering terlihat duduk sendirian di tepi sawah, memandangi langit atau mendengarkan suara angin yang berhembus. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seolah ia membawa beban yang hanya ia sendiri yang bisa merasakannya. Begitu pula dengan yang lain. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan, sesuatu yang mengingatkan mereka akan keterbatasan manusia dalam memahami dunia. Pelajaran terbesar yang mereka dapatkan adalah tentang keberanian. Mereka menyadari bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan rasa takut secara langsung. Terkadang, keberanian berarti menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dan tidak perlu dilawan. Pengalaman mereka membuka mata mereka terhadap kepercayaan lokal yang selama ini mereka anggap hanya sebagai mitos. Kepercayaan itu, meskipun tidak selalu masuk akal, membawa rasa hormat terhadap hal-hal yang tidak terlihat tetapi nyata dalam cara mereka sendiri. Seiring waktu, desa perlahan-lahan kembali ke ritme normalnya. Para pemuda mulai terlibat dalam kegiatan lain untuk membantu desa, meskipun semangat mereka tidak sepenuhnya pulih. Ide untuk menyamar sebagai pocong tidak pernah terulang lagi,
bahkan sekadar bercanda pun tidak. Kejadian malam itu menjadi semacam pengingat tak kasat mata yang terus membayangi pikiran mereka. Malam Jumat Kliwon berikutnya, desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada ronda, tidak ada suara-suara gaduh dari pemuda yang biasanya berjaga. Hanya ada keheningan yang dihiasi oleh suara jangkrik dan desiran angin. Meski begitu, kejadian malam itu tidak sepenuhnya menjadi mimpi buruk. Para pemuda belajar untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian kolektif mereka pada malam itu, meskipun berakhir dengan ketakutan, adalah bukti bahwa mereka peduli terhadap desa mereka. Dalam ketakutan, mereka menemukan solidaritas yang lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara itu, para tetua desa mulai memperkenalkan kembali tradisi-tradisi lama yang selama ini terlupakan. Mereka mengadakan doa bersama dan upacara kecil setiap malam Jumat Kliwon untuk menghormati leluhur dan menjaga harmoni desa. Tradisi ini diterima dengan baik oleh warga, termasuk para pemuda yang sebelumnya meragukan keberadaannya. Dalam doa dan ritual itu, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh logika atau keberanian semu. Tahun-tahun berlalu, dan kejadian malam itu tetap menjadi rahasia di antara para pemuda yang mengalaminya. Mereka tidak pernah membicarakannya lagi, tetapi bayangan malam itu selalu menjadi pengingat akan batasan mereka sebagai manusia. Malam Jumat Kliwon tidak lagi dianggap sekadar malam biasa. Bagi mereka, itu adalah malam untuk merenung, menghormati, dan bersyukur atas kehidupan yang diberikan. Akhir cerita ini bukanlah tentang menemukan jawaban atau mengungkap misteri. Sebaliknya, ini adalah cerita tentang menerima dan menghormati apa yang tidak bisa dijelaskan. Malam Jumat Kliwon di desa kecil itu tetap menjadi malam yang penuh misteri, tetapi juga malam yang mengajarkan tentang keberanian, kerendahan hati, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Dan meskipun para pemuda itu tumbuh dewasa, meninggalkan masa muda mereka, dan menjalani kehidupan yang berbeda, mereka tahu bahwa malam itu akan selalu menjadi bagian dari mereka. Sebuah malam yang mengingatkan bahwa ada sesuatu di dunia ini yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, sesuatu yang hanya bisa dihormati dengan hati yang tulus.